Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini. Kalau pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mau memuliakan Tuhan. Mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan.
Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudusmu, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, maka bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sungsum, jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorak, mulutku memuji-muji engkau. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, untuk karya agung Tuhan yang terus nyata dalam hidup kami. Hari ini kami datang menghampiri takhta kasih karunia-Mu. Kami mau datang untuk menyembah Tuhan, memuji-muji Engkau seumur hidup kami, karena kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Tuhan, kami bawa hidup kami, bawa hati kami. Kami mau hari ini pujian penyembahan yang kami bawa adalah pujian penyembahan yang terbaik buat Engkau. Sukacita-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau bertakhta hadir
di tengah-tengah pujian penyembahan kami. Memberkati semua hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu yang melayani. Pengurapan Tuhan turun atas kami. Dan seluruh umat Tuhan, hati kami, mata kami, seluruh hidup kami tertuju kepada Tuhan. Dan biarlah hari ini kami boleh mengalami kuasa-Mu, lawatanmu, lewat firman-Mu, lewat persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Kami yang lemah kami dikuatkan, kami yang sakit kami disembuhkan, kami yang terikat kami dibebaskan. Kami percaya hari ini kami boleh melihat kuasa-Mu terjadi nyata di tengah-tengah kami. Sekali lagi kami memasrahkan ibadah kami ini sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, biarlah ibadah kami ini boleh jadi karena berkat yang daripada Allah yang adalah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang kudus yang bekerja dan mengurapi setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kita semua yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Siap bersorak-sorai untuk Tuhan? Mari kita berikan salam untuk kanan kiri. Kita percaya bahwa kita adalah umat pemenang. Kita harus bangkit, kita harus serukan nama Yesus, karena ada kemenangan. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan.
firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pegangan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus.
Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu, lawatan-Mu pagi hari ini. Di tengah-tengah pujian penyembahan kami boleh merasakan sukacita surgawi ada dan hadir, dicurahkan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang terbaik untuk kami boleh menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Dan saatnya kami bersama-sama duduk diam dalam hadirat Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu, suara-Mu yang adalah kebenaran yang terus menuntun kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, sehingga sungguh langkah-langkah kami akan terus dibangkitkan untuk melangkah bersama dengan Tuhan dan melihat setiap rancangan Tuhan digenapi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu ada banyak tantangan, tapi kami juga tahu Engkau memberikan kemenangan buat kami. Engkau menyatakan kuasa-Mu di dalam hidup kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dan seluruh umat Tuhan. Kami siapkan hati kami, urapi hamba-Mu. Biarkan firman-Mu Engkau taruh dalam lidah bibir hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan itu datang dari Tuhan, menguatkan, meneguhkan kami, membentuk kami dan mengajar kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri yang berfirman buat kami pagi hari ini, dan semua kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Saya percaya pagi hari ini kita semua siap diberkati Tuhan. Amin. Tema kita hari ini bicara tentang waktu. Tema nats kita adalah bagian terakhir selama masih siang. Kita harus terus menabur dan menuai dalam kelimpahan. Dan itu bicara waktu yang Tuhan sedang berikan buat kita, kesempatan. Dan tema kita hari ini adalah waktunya untuk bangkit menjadi berkat dan terang. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-26 ayat yang ke-16. Kisah Para Rasul pasal yang ke-26 ayat yang ke-16. Sudah dapat semua? Mari kita akan membaca bagian ayat ini. Kisah Para Rasul pasal yang ke-26 ayat yang ke-16. Pada hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ini adalah satu kebenaran yang kita bisa lihat dari apa yang dinyatakan Tuhan dalam sejarah gereja mula-mula dalam Kisah Para Rasul, di mana dikatakan Paulus mendapatkan panggilan yang dahsyat. Dalam ayat ini firman Tuhan berkata, tetapi sekarang, saya tulis dalam screen kata sekarang itu saya kasih garis bawah, dikasih warna yang berbeda untuk menunjukkan tentang waktu. Sekarang bangunlah dan berdirilah. Ini adalah satu pesan firman yang disampaikan Tuhan kepada Rasul Paulus. Dikatakan, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku. Kita tahu bagaimana Rasul Paulus yang pada mulanya adalah seorang pembenci pengikut Kristus. Dia adalah seorang yang disebut penganiaya jemaat.
Ketika Stefanus dilempari batu, dia menjadi provokator, dia menjadi saksi. Ketika Stefanus dirajam dengan batu. Saudara, tapi kita bersyukur melihat bagaimana Tuhan dengan caranya memilih dan memanggil Paulus secara pribadi. Yesus menampakkan diri secara langsung ketika Saulus dalam perjalanannya ke Damsyik untuk memburu para pengikut Kristus. Tapi justru ketika dia mencoba memburu, menganiaya jemaat dan pengikut Kristus, Tuhan memanggil Paulus untuk menjadi pelayan dan saksi. Tuhan katakan dalam ayat ini, bangunlah dan berdirilah. Memang ketika Paulus melihat cahaya, dia tidak mampu berdiri. Dia tersungkur karena saya percaya Allah itu adalah Allah yang kudus. Dan tidak ada satupun yang bisa tahan ketika Allah menampakkan diri kepada kita, betul? Sehingga Tuhan katakan kepada Paulus, bangunlah dan berdirilah. Aku menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi. Saudara, tema kita adalah waktunya untuk bangkit, bangun dan berdiri. Untuk menjadi berkat dan terang. Saudara yang dikasih Tuhan, kata sekarang, saudara mempunyai makna. Mempunyai makna bahwa saat ini adalah waktunya Tuhan bagi kita gereja Tuhan. Tadi pujian mengatakan bangkit gereja Tuhan sekarang, amin. Sekarang ini waktunya buat kita gereja Tuhan untuk kita bangun dan berdiri dan siap menjadi berkat dan terang dimanapun Tuhan tempatkan kita. Saudara, sebelum kita menjadi berkat dan menjadi terang, lebih dulu kita harus bangun, kita harus berdiri atau bangkit lebih dahulu. Sekarang waktunya bagi kita untuk bangkit dan bangun. Dalam Alkitab bahasa Inggris disebutkan sebagai arise, yang artinya bangkitlah dan bangunlah. Kita harus bangkit dan bersinar. Kita harus menjadi terang. Saudara, pertanyaannya adalah apa? Kita harus bangun dan bangkit dari apa? Karena sebelum kita menjadi berkat dan terang, kita nggak mungkin bisa menjadi berkat kalau kita nggak bangun lebih dulu, berdiri lebih dulu, bangkit lebih dahulu. Mari kita lihat yang pertama, bangun dari apa? Kita harus bangun dan bangkit dari kekalahan kita, dari kepungan musuh. Saudara, dalam Alkitab diceritakan satu cerita tentang Daud yang menghadapi Goliat. Dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Kita tahu bagaimana bangsa Israel terpukul kalah, dikepung oleh musuh mereka yang besar, yang tinggi, yang menakutkan, yaitu bangsa Filistin. Mereka dalam ketakutan dan keterhimpitan. Dan kita tahu saudaraku, hari-hari ini juga banyak kita umat Tuhan sedang mengalami himpitan, tekanan. Goliat masa kini yang sedang menghancurkan banyak umat Tuhan, yang sedang menekan umat Tuhan dengan berbagai persoalan pergumulan yang kita hadapi. Saudara, kita tidak mungkin akan bisa bangkit berdiri dan menjadi terang kalau kita nggak bangkit dari musuh, dari kekalahan kita. Kita harus bangkit dan bangun lebih dulu dari setiap tantangan musuh yang memang sedang kita hadapi hari-hari ini. Saudara, dalam ayat 45 mengatakan 1 Samuel 17, Goliat datang dengan pedang dan tombak dan lembing. Daud datang dengan nama Tuhan semesta alam. Ayat 46 mengatakan Daud mengimani Tuhan menyerahkan musuhnya, Goliat, ke dalam tangannya. Ayat 47 mengatakan Daud berperang untuk kemuliaan Tuhan. Karena di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara, ingat, kita punya kuasa. Dan kuasa itu lebih besar dari kuasa yang dalam dunia ini. Amin. Kita harus bangkit lebih dulu dari kekalahan, dari kepungan musuh. Ingat, hati-hati. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang mengepung kita. Sehingga ada banyak orang percaya tidak bangkit dan menjadi terang. Kita terus dihadapkan dengan pergumulan-pergumulan kita. Musuh kita bukan darah dan daging. Tapi musuh kita adalah penguasa-penguasa di udara dengan berbagai tipu muslihatnya. Dan iblis bisa pakai dengan banyak cara, mungkin juga dengan sakit penyakit.
Mungkin juga dengan apa? Dengan masalah. Dengan tantangan pergumulan yang kita hadapi. Tapi saya mau katakan, kalau kita ingin menjadi terang, kita harus bangkit lebih dulu. Dari setiap tantangan, kepungan, kekalahan kita. Ingat, kita bukan umat Tuhan yang kalah. Tapi Alkitab mengatakan kita adalah umat yang lebih daripada pemenang. Amin. Saya percaya kalau Tuhan sudah katakan kita umat yang lebih daripada pemenang. Itu artinya kita siap bangkit dan menjadi berkat dan terang dimanapun Tuhan tempatkan kita. Saudara yang dikasih Tuhan. Yang kedua, bangkit atau bangun dari apa? Yang kedua adalah bangun atau bangkit dari rasa takut dan keraguan kita. Kadang-kadang saudaraku, ada banyak hal-hal yang di sekitar kita yang membuat kita takut, yang membuat kita ragu. Kadang-kadang bahkan kita berpikir dengan situasi kondisi yang hari-hari ini terus berubah, situasi kondisi yang tidak menentu. Bahkan kita orang-orang muda, generasi, kita bingung dan takut menghadapi masa depan. Kita keluarga takut dan ragu menghadapi tantangan. Tapi Matius 14 ayat 27, mari kita baca ayat ini. Matius 14 ayat yang ke-27. Injil Matius 14 ayat yang ke-27. Saya akan bacakan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara dikasih Tuhan, ketika murid-murid Yesus sedang terombang-ambing di perahu mereka, di tengah gelombang yang besar, Yesus datang menghampiri mereka. Dan Yesus tahu apa yang dihadapi oleh murid-muridnya. Sepanjang malam mereka menghadapi badai, menghadapi ombak yang besar. Saya mengatakan hari-hari ini juga kita sedang menghadapi pergumulan, badai yang besar, yang rasanya kok sepertinya tidak berhenti-berhenti lagi, terus berganti. Yang terakhir kita diperhadapkan virus dengan varian baru yang namanya Omikron. Saya berharap nggak ada lagi, saya berdoa supaya langsung Omega saja. Kalau Omega kan terakhir kan, Alpha dan artinya nggak ada lagi varian yang baru. Amin. Tapi apapun yang Tuhan izinkan, mungkin hari ini kita sedang menghadapi virus Omikron yang mungkin memengaruhi segala sisi kehidupan kita, usaha, pekerjaan, masa depan kita, bahkan minta maaf, kuliah sekolah kita juga terganggu. Anak-anak yang sudah semangat mau PTM hari-hari ini dibatalkan, ditunda, betul. Dan itu juga membuat kadang-kadang stres, ketakutan, keraguan. Apakah Tuhan masih ada dan menolong kita? Tapi saya mengatakan hari ini, kalau kita mau menjadi berkat dan terang, kita harus bangkit dari rasa takut dan keraguan kita. Tuhan katakan, aku ini, jangan takut. Kita punya Tuhan Yesus yang selalu hadir di setiap masalah pergumulan hidup kita. Ketika umat Tuhan, murid-muridnya pada waktu itu menghadapi ketakutan, di perahu yang diombangkan, ombang-ambing oleh gelombang, oleh badai, oleh topan, Yesus hadir di sana. Dan Yesus berkata secara langsung, aku ini, jangan takut. Saudara, kalau kita ingin menjadi berkat, mari kita mau bangkit dari rasa takut kita. Ingat, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Amin. Tapi Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Itu yang Tuhan katakan kepada kita. Itu artinya kalau Tuhan berkata bangkit dan menjadi terang, karena Tuhan tahu bahwa Tuhan berikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Yang perlu yang kita lakukan adalah mari kita mau bangkit. Saudara, dari sekian banyak murid Yesus, hanya Petrus yang mengalami mujizat Tuhan pada waktu itu. Ayat ini adalah bicara mengenai bagaimana Petrus. Pertama, Yesus berjalan di atas air, membuat mereka takut. Tapi juga di sini diceritakan bukan hanya Yesus yang berjalan di atas air, tapi Petrus pun berjalan di atas air walaupun tidak lama. Tapi paling tidak Petrus pun mengalami mujizat yang Yesus alami, betul? Yang Yesus kerjakan. Mengapa Petrus mengalami itu? Karena Petrus dia bangkit dari keraguan. Murid-muridnya semua takut, tapi Petrus ketika Tuhan datang kemari, Petrus
Dia tinggalkan keraguannya, dia melangkah, betul? Pujian tadi mengatakan, aku melangkah, jalani hidup ini bersama waktu yang... Saudara, kalau kita ingin menjadi berkat dan terang, kita harus tetap melangkah, jangan mundur. Amin. Maju saja, walaupun mungkin dalam keraguan, percaya kalau kita melangkah, di situ mujizat terjadi. Amin. Saya percaya kalau kita melangkah, ada mujizat, dan dengan itu kita boleh menjadi berkat. Kita boleh menjadi terang. Kita boleh menjadi berkat teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Di tengah-tengah mungkin banyak hal yang kita hadapi. Keraguan, ketakutan. Tapi kita tidak tinggal diam dalam ketakutan kita. Tapi Tuhan katakan, lebih dulu mari bangun, mari kita bangkit, mari kita berdiri. Karena Tuhan mau pakai kita untuk kita mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Dan Petrus mengalami pengalaman yang luar biasa yang Petrus lakukan. Yang Yesus kerjakan dalam kehidupan Petrus. Karena Petrus tidak terus takut. Tapi dia mulai tinggalkan perahunya dan melangkah dengan iman. Selangkah demi. Sekalipun dalam lembah kekelaman, ku tak takut. Semua musuh gemetar. Amin. Mari kita maju terus. Karena kalau kita maju, saya percaya kita akan jadi berkat. Kita gak usah ngomong banyak pun kalau kita terus setia maju melangkah, maju terus setia mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Hidup kita akan menjadi berkat. Walaupun saya tahu ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, semua kita banyak masalah, betul. Tapi bukan berarti masalah itu menghancurkan kita, membuat kita menyerah dan putus asa. Tapi ketika ada masalah, semakin membuat kita maju dan melangkah, selangkah demi selangkah, dan kita boleh melihat kuasa dan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dan itu yang harus menjadi iman dan keyakinan kita. Saudara dikasih Tuhan, itu yang Tuhan katakan hari ini. Waktunya kita bangkit. Bangkit dari ketakutan kita. Yesaya 60 ayat 1-2 mengatakan, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Amin. Ayat ini dengan jelas berbicara bagi kita untuk kita bangkit, berdiri dan menjadi terang. Dan kita tidak akan pernah bisa menjadi terang kalau kita masih bermasalah terhadap diri kita sendiri. Kita bergumul, kita menyerah. Orang yang putus asa, orang yang hidup dalam ketakutan, tidak mungkin dia akan bisa menjadi berkat. Ketika engkau ada masalah, ini tips, kalau engkau sakit, jangan mengasihi diri sendiri. Ketika engkau sakit, saudara mulai berkata kepada dirimu, saya pasti sembuh. Kalau saudara sakit, saudara bisa kunjungi orang yang sakit. Saudara biasa, mungkin sakitnya enggak harus tinggal terus kau melangkah, lalu menguatkan orang juga yang sakit. Coba, ketika engkau menguatkan orang lain, engkau pun dikuatkan. Ketika engkau membagikan imanmu, percayalah di situ kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Jadi kalau ada masalah, saudara bisa jangan mengasihi hidupmu dan aduh Tuhan punya masalah. Saudara bisa sharing kepada orang lain. Mungkin punya masalah yang sama. Mari beri kata-kata iman. Kamu punya masalah, saya punya masalah yang sama. Tapi saya tahu Tuhan tolong saya. Saya percaya ketika kita saling menguatkan, di situ kuasa Tuhan dinyatakan. Kita jadi berkat justru di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Ketika engkau mungkin hari ini bergumul untuk kebutuhan hidupmu, jangan pernah takut. Mari kita mau datang, saling menguatkan satu dengan yang lain. Percayalah di situ. Allah kita Allah yang senantiasa memelihara hidup kita. Akan memberkati dan menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Kita harus menang dulu atas kehidupan kita. Saudara, rohani kita jangan lemah. Kita kan ini bagi senter, kalau baterainya soak, nggak mungkin menyala, betul? Betul ya? Jangan sampai. Saudara, kita kehabisan baterai. Cahaya itu tidak akan terus menyala dalam hidup kita.
Seperti itulah diri kita masih terpuruk, membiarkan diri kita lemah secara rohani. Maka kita nggak bisa jadi berkat, kita nggak bisa menjadi terang. Jadi Tuhan mau bangun, waktunya kita bangun hari ini. Bangkit, terus bersemangat, terus bergairah, walaupun banyak masalah. Pujian tadi mengatakan selangkah demi selangkah ku maju dia. Sekalipun ku berjalan bukan dalam kesukacitaan, tapi dalam lembah kekelaman. Justru dalam lembah kekelaman kita tahu dia gembala yang baik. Dia menuntun kita ke air yang tenang, amin. Dia menyediakan hidangan buat kita. Betul? Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menyertai aku. Saya percaya musuh dikalahkan. Serigala, singa dihancurkan karena kita punya tongkat, kita punya kuasa. Bersama dengan gembala kita yang baik. Amin. Itu yang Tuhan katakan. Saudara, kata bangkit itu mengandung beberapa arti positif. Bangkit dari posisi duduk. Saudara, dari posisi duduk kita. Bangkit dari tidur kita. Jangan terus tidur. Saudara, tidur kok sedikit. Sedikit-sedikit tidur. Tidur kok sedikit-sedikit. Maksud saya jangan terus tidur, saudaraku. Orang yang duduk, tidur, ya kita akan terus kalah dengan situasi yang ada. Jangan izinkan rohani kita tidur di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi, tapi kita mau bangkit, amin. Bangkit dari kejatuhan, keterpurukan. Saudara, mungkin kita manusia, mungkin kadangkala kita izinkan Tuhan, kita harus mengalami keterpurukan. Kita jatuh, tapi ingat, Dia adalah Allah yang menopang kita. Ketika kita jatuh tidak sampai tergeletak, karena Tuhan yang menopang hidup kita. Amin. Mari kita bangkit. Jatuh sekali, bangkit 2 kali, amin. Amin. Jatuh 10 meter, kita bangkit 20 meter. Amin. Itu yang dinamis, itu yang baik. Kita terus maju melangkah, bangkit dari kematian. Saudara, intinya bangkit dari posisi rendah untuk berdiri dan berada di posisi yang tinggi. Ketika kita ada di posisi, kita ada dalam dekat dengan Tuhan, saya percaya di situ kita bisa menjadi dekat, kita bisa menjadi terang, kita menjadi pengaruh dimanapun Tuhan tempatkan kita. Lewat hidup kita, bangkit dari kelemahan menuju kekuatan, bangkit dari keterpurukan menuju kemenangan. Saudara, dunia yang kita hidupi sekarang penuh dengan kegelapan dan kekelaman. Pertanyaan, apakah kita bersedia untuk tampil menjadi terang, menjadi berkat? Ketika kita berkata, iya, Tuhan ingin terang itu membawa sukacita dan keselamatan bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk orang-orang ada di sekitar kita. Dalam ibadah hari Jumat pemuritan, saya bagikan tentang bagaimana kita menjadi berkat bagi anggota keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Dan kita diberkati. Kebenaran yang mengajar kita, kalau kita ingin keluarga kita diselamatkan. Firman Tuhan mengatakan, aku dan seisi rumahku akan diselamatkan. Dengan kita mulai apa? Berdoa. Saudara yang gak ikut nanti bisa minta bahannya, karena ini sangat penting dan itu luar biasa berkatnya buat kita. Saya percaya, saudara yang bergumul untuk keluargamu, untuk orang-orang yang kau kasih, untuk menikmati belas kasihan. Ingat, ibadah hari Sabtu kemarin dalam ibadah doa, kita punya Tuhan Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dia penyayang. Ketika kita sabar terus bertekun dalam doa kita dan pengharapan kita, ada waktunya Tuhan menyatakan anugerahnya dalam setiap kehidupan kita. Saudara, hal ini yang harus kita lakukan. Karena kita tahu keadaan waktu sekarang ini, yaitu saatnya telah tiba bagi kamu. Mari kita baca Roma 13. Roma 13 ayat yang ke-11 sampai 14. Roma pasal 13. Kitab Roma pasal yang ke-13 ayat 11 sampai ayat yang ke-14.
Saya akan bacakan. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui bahwa keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Ayat 12, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam persisian dan iri hati. Tapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudara, firman Tuhan hari ini katakan saatnya kita bangun dari tidur kita. Ini waktunya. Tema kita nasional, selama masih siang. Saudara, kita harus bangkit dari tidur kita karena keselamatan sudah semakin lebih dekat. Dan Tuhan mau kita tidak terus tinggal diam dalam keterpurukan kita, dalam berbagai masalah yang kita hadapi. Sekali lagi saya mengatakan, setiap kita semuanya pasti punya masalah. Tapi masalah itu tidak membuat kita terpuruk. Tapi masalah itu membuat kita bangkit dan melihat kuasa Tuhan. Dan pertolongan Tuhan nyata buat kita. Dan hidup kita menjadi kesaksian. Firman Tuhan mengatakan, aku memilih engkau menjadi pelayan dan saksi. Saya percaya Tuhan siapkan kita. Kita mengalami pengalaman mujizat Tuhan, kesembuhan. Itulah salah satu hal yang bisa kita bagikan. Menjadi saksi bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang menolong kita. Tuhan yang memberikan kemenangan buat kita. Walaupun kita melewati lembah kekelaman. Tapi Tuhan kasih kekuatan buat kita. Untuk terus bangkit dan menikmati kemenangan. Dan itu yang Tuhan katakan. Saudara, pertanyaan yang kedua, bagaimana kita bangkit untuk menjadi terang dan menjadi berkat? Pertama, hiduplah dalam kasih. Efesus pasal 5 ayat yang ke-1 mengatakan, sebab itu jadilah penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Yesus Kristus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara, yang pertama, kalau kita ingin menjadi berkat, kita perlu hidup di dalam kasih. Makanya tema kita, menabur dalam kasih, amin. Yang pertama, kasih kepada Bapa, tapi juga kasih kepada sesama. Ini yang harus kita terus gumuli dan kita bangun. Karena Kristus sudah memberikan teladan, hari ini kita rayakan. Yesus berkorban buat kita, karena Dia mengasihi kita. Bukan karena kita orang baik dan benar, tapi justru ketika kita berdosa, Yesus mau mati buat kita. Dan itulah teladan yang luar biasa. Dan yang kedua, melalui hidup dalam perbuatan. Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, kata perbuatan baik dalam bahasa Yunani itu kalos ergon. Kalos itu artinya mutu atau kualitas yang terbaik. Ergon itu artinya tindakan, perbuatan, hasil kerja. Mari kita mau tunjukkan dalam hasil kerja, perbuatan kita dengan mutu yang baik. Sehingga orang boleh melihat bahwa kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh menjadi terang, menjadi berkat. Karena kehidupan perbuatan kita yang mempermuliakan nama Tuhan. Itulah waktunya. Dan ini sekarang waktunya. Kita tinggalkan masa lalu kita. Kalau saudara merasa engkau gak mampu bergaul dan engkau terpengaruh, minta maaf. Kalau engkau masih terus hidup dalam masa lalumu, engkau sembunyi, lakukan yang tidak berkenan. Pelayan-pelayan Tuhan, hati-hati. Jangan main-main dengan Tuhan. Kalau engkau melayani tapi engkau hidupmu masih, minta maaf. Engkau masih hidup dengan hawa nafsumu. Ingat, waktunya sudah dekat. Kita harus bangkit, melayani dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya hidup kita jadi berkat. Kebiasaanmu, engkau mungkin tidak bisa lepas. Saya kasih contoh hal yang kadang-kadang sepele yang dihadapi. Merokok saja. Kalau engkau belum merasa lepas dari hal itu, hati-hati saudaraku. Mungkin kau bisa menyembunyikan. Tapi saya mau katakan yang namanya merokok
pasti baunya itu pasti melekat, betul? Itu saja kelihatan. Apalagi kalau kita menyembunyikan di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita ingin menyerahkan hidup kita, mari persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Itu pelayananmu yang sejati. Saya mengatakan kita harus benar-benar melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Dengan perbuatan kita yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana kita dapat menerangi dunia ini dengan terang Kristus, yaitu dengan perbuatan dan tindakan kita yang menjadi berkat dan kesaksian yang baik bagi orang lain yang melihat kita. Dan itu adalah hal yang penting. Ini waktunya buat kita. Dan yang terakhir, melalui hidup di dalam perkataan kita. Filipi 2 ayat yang ke-15. Mari kita buka. Filipi 2 ayat yang ke-15. Surat Filipi 2 ayat yang ke-15. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kita ini sedang dilihat. Benarkah kita tampil menjadi bintang-bintang yang bersinar terang? Saudara, dan Tuhan ingin melihat dari perkataan kita. Sebagai orang percaya, kita ada terang ilahi yang harus terpancar. Tugas kita bercahaya di tengah dunia ini yang diliputi kegelapan. Inilah panggilan hidup kita. Karena tugas kita adalah sebagai orang, sebagai terang dunia, berarti kita harus menjadi saksi Kristus yang adalah terang yang sejati lewat perkataan kita. Yang pertama lewat kasih, lewat perbuatan, tapi juga lewat perkataan kita. Biar kata-kata yang kita keluarkan adalah kata-kata yang mempermuliakan nama Tuhan. Saya yakin kalau orang lain melihat kita itu, saya yakin kita orang yang berbeda dan orang akan digerakkan untuk datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya Rabbi, saya minta singgah maju ke depan. Kau telah memilihku Ya Tuhan Allahku, katakan kau memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa atas perbuatan, katakan jadikan aku bait suci dan yang tiada bercela. Mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Katakan Kau telah memiliki, Kau memiliku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Katakan
Betapa aku bersyukur atas perbuatan. Katakan jadikan aku yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku bagi keselamatan keluargaku. Katakan jadikan aku yang kudus dan yang tiada. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsa, bagi keselamatan keluargaku, bagi keselamatan kotaku. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk menikmati persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani, saya minta maju ke depan mempersiapkan. Mari kita mau siapkan hati kita. Firman Tuhan hari ini berkata, jadilah penurut-penurut Allah. Itu yang Tuhan katakan. Seperti apa yang Tuhan nyatakan. Kita harus siap menjadi penurut-penurut teladan Allah. Di mana Yesus sudah memberikan teladan kepada kita. Dia berkorban buat kita. Dan biarlah ini menjadi satu dorongan, semangat buat kita. Untuk kita percaya. Firman Tuhan berkata, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu. Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Yesus sudah memberikan teladan buat kita. Dia mengasihi kita. Dia menerima kita apa adanya. Dan hari ini kita peringati dan kita bersyukur bahwa kasih-Nya, kuasa-Nya terus nyata buat kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima tubuh dan darah Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu karena kami tahu kami punya Tuhan yang begitu mengasihi kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu, untuk karya penebusan-Mu buat kami. Sehingga kami menjadi umat yang dipilih, yang dipanggil untuk siap menjadi berkat, menjadi terang dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami percaya pagi hari ini Engkau melayakkan kami untuk kami siap menikmati tubuh dan darah Tuhan. Tuhan, urapi hamba-hamba-Mu yang melayani, dan setiap kami layakkan kami, sehingga ketika kami menikmati persekutuan tubuh dan darah Tuhan, bukan kutuk yang kami terima, tapi hanya berkat Tuhan yang kami terima. Kami yang lemah, kami dikuatkan. Kami yang sakit, kami disembuhkan. Kami menikmati kuasa-Mu Tuhan. Kami yang terikat, kami dibebaskan. Untuk kami bangkit dari keterpurukan kami, berdiri dan bangun dan melihat bahwa kami adalah umat yang lebih daripada pemenang. Kami memelangkah dengan iman. Walaupun kami harus lewati lembah kekelaman sekalipun, kami tidak takut. Karena Engkau meterai darah Kristus, itulah jaminan buat kami. Untuk kami terus menang dan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami percaya kami adalah orang-orang yang berbahagia. Karena kami adalah disatukan, dipersatukan menjadi bagian hidup di dalam Kristus. Karena tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan. Amin.
pada waktu diserahkan dia mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Kita memperingati betapa pengorbanan Kristus. Tubuhnya terpecah-pecah bagi kita karena dia mengasihi kita. Lalu sesudah itu dia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Dan Yesus berkata, sebab setiap kali kamu meminumnya, kita mengingat darahnya yang tercurah buat kita. Dan hari ini firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kita makan dari tubuh Tuhan dan minum dari darah Tuhan, kita mengingat kematian Tuhan sampai dia datang untuk terus menguatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Mari kita bangun, kami berdiri dan bangkit dan yakin. Kita berkata, walaupun kami harus melewati lembah kekelaman, aku tidak takut karena Tuhan bersama dengan kita, memberikan kuasa, menyertai kita, memberikan kemenangan buat kita. Terimalah dengan iman. Saudara yang sakit, percayalah Tuhan sembuhkan kita. Saudara yang lemah, Tuhan kuatkan kita. Saudara yang terikat, percayalah Tuhan bebaskan kita. Karena kuasa darah Kristus itu cukup buat kita. Dan itulah dasar iman kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Telah kulihat kasih-Mu, Kau menderita dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan, terlalu besar kasih-Mu, pengorbanan yang Kau berikan bagiku, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Katakan, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Katakan, terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama, katakan, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal, mari kita mau angkat ini hosti kita di tangan kanan, di atas kepala kita.
Mari kita hormati kasih Tuhan dan anugerah Tuhan buat kita. Untuk menebus hidup, katakan tercurah untuk menebus hidup, katakan tercurah untuk menebus hidupku. Semua sudah mendapatkan, amin. Mari dengarkan, siapkan hati kita. Tuhan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuat ini setiap kali kita makan, itu menjadi peringatan akan aku. Mari kita mau makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Percaya tubuh Tuhan itu akan menjadi satu dengan kita. Dan kasih dan anugerahnya semakin dicurahkan dalam hidup kita. Mari kita mau angkat cawan ini yang berisi anggur. Inilah lambang dari darah Tuhan yang tercurah, menetes di atas kayu salib. Dan darahnya menyucikan kita. Oleh darahnya iblis dikalahkan. Oleh darahnya kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan percayalah, kita yang lemah kita dikuatkan. Kita yang sakit kita disembuhkan. Darahnya adalah meterai buat kita. Bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita biji mata Tuhan. Dan Tuhan pelihara kita. Tuhan jaga kita dimanapun kita berada. Jangan takut. Allah menyertai kita. Sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mau angkat tangan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita akan terima kasih. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu untuk dimengerti. Katakan sungguh besar. Haleluya. Indah yang kau berikan tetapi tak terselami bagiku. Oh sungguh indah. Katakan sungguh besar. Pengorbananmu bagi terlalu dalam untuk dimengerti. Oh sungguh besar. Oh sungguh indah. Tak terselami. Oh sungguh indah. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami umat yang lebih daripada pemenang. Kami mau bangun. Kami mau bangkit. Kami mau berdiri. Kami mau melangkah
Dan kami percaya kami lebih daripada pemenang. Kami adalah pelayan-Mu. Kami adalah saksi-saksi-Mu. Dan lewat hidup kami siap untuk jadi berkat. Amin. Karena kami tahu ketika kami menjadi berkat, kami pun pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Karena kami tahu kami diberkati untuk menjadi berkat. Haleluya. Dan terang-Mu bercahaya atas kami. Dan inilah hidup kami. Biarkan orang melihat kami. Dan orang boleh mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Yesus. Kita semua yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saya yakin dan percaya semua umat Tuhan diberkati Tuhan. Amin. Mari umat Tuhan yang di gereja maupun yang di rumah, mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ya, kami ucapkan terima kasih Pastor Benny untuk penyampaian firman Tuhan yang boleh mengingatkan kembali kepada setiap kita jemaat Tuhan, agar kita boleh saat ini kita siap bangkit. Amin. Bangkit menjadi berkat dan terang, dan Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Haleluya. Kalau kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang sungguh dahsyat luar biasa, tiba saatnya juga umat Tuhan di tempat ini diberikan kesempatan untuk kita boleh menabur di ladang Tuhan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea. Mari kita siapkan hati kita terlebih dahulu, biarlah apa yang kita sebentar persembahkan boleh layak di hadapan Tuhan. Mari saya mengajak setiap kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami ucap syukur untuk firman yang boleh kami terima, yang mengingatkan kembali kepada kami bahwa kami memiliki Allah yang sungguh dahsyat Tuhan. Allah yang akan selalu menjagai hidup kami, untuk kami boleh menjadi umat pemenang Tuhan. Dan kami mau bangkit, untuk kami boleh menjadi berkat dan terang Tuhan. Dimanapun kami berada, nama Tuhan dimuliakan Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam hidup setiap jemaat yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati gembala kami yang boleh menyampaikan firman. Tuhan pakai kehidupannya lebih dahsyat lagi melalui pelayanannya. Banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Berkati keluarganya, berkati rumah tangganya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar umat-Mu di tempat ini akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan berkenan untuk setiap persembahan yang sebentar kami berikan, biarlah kami boleh memberikannya dengan penuh sukacita bagi hormat kemuliaan nama Engkau. Berkati para pengelola keuangan di gereja di tempat ini. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap memberi berkata dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Ya, persembahan kali ini kita akan diadakan 2 kali. Yang pertama itu untuk operasional gereja, dan yang kedua itu untuk kita alokasikan untuk pelayanan di bidang misi. Ya, silakan. Bagi jemaat Tuhan di rumah yang mengikuti ibadah ini secara daring dan rindu memberikan persembahan dan mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea, Bapak Ibu di rumah jangan khawatir, silakan Bapak Ibu tetap bisa memberikan persembahan dengan cara silakan lakukan scan QR Code yang tertera di layar kaca atau di kolom komentar setelah ibadah selesai. Scan QR Code tersebut melalui dompet elektronik yang dimiliki maupun transfer ke rekening di Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 3799994946. Kami ucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang boleh sidang jemaat berikan di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan berlipat kali ganda. Puji Tuhan. Ya, kami sampaikan beberapa kegiatan informasi gereja 1 pekan mendatang. Itu dimulai hari Selasa kita akan mengadakan kegiatan ibadah doa dan puasa. Mari kami mau mengajak umat Tuhan untuk sama-sama terlibat hari Selasa tersebut. Kita akan berdoa bersama-sama. Disertai dengan puasa, kita akan berdoa dan berpuasa untuk situasi kondisi bangsa dan negara Indonesia ini. Di tengah lonjaknya COVID-19, kiranya Tuhan tetap menjagai bangsa dan negara Indonesia. Kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita juga akan berdoa buat setiap para pemimpin bangsa. Kita berdoa juga untuk setiap para pemimpin rohani di GKRI se-Indonesia, mulai dari Dewan Apostolik, pimpinan sinode, setiap korwila, setiap hamba-hamba Tuhan di GKRI, biarlah
hamba-hamba Tuhan di GKRI dipakai dengan dahsyat luar biasa oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita terus berdoa untuk setiap kondisi bangsa dan negara Indonesia, kiranya Tuhan yang tetap memberikan situasi keamanan bagi bangsa dan negara Indonesia. Ya, malam harinya silahkan bagi jemaat yang bisa datang, kita akan sama-sama datang ke gereja untuk kita boleh mengikuti doa ucapan syukur ya. Setelah kita pagi berpuasa, kita malam hari kita akan mengadakan doa-doa syafaat, juga terlebih khusus spesial kita akan mengadakan doa ucapan syukur untuk hari jadi ulang tahun Bapak Gembala kita di tempat ini ya. Kita ucap syukur ya. Hari Selasa mengundang pukul 7 malam, namun tetap menjadi perhatian buat kita apabila Bapak Ibu datang ke gereja, tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Yang paling penting tubuh kita dalam kondisi yang sehat senantiasa. Kemudian hari Jumat kita ada ibadah kerabat, kelompok rindu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Mengundang setiap jemaat, mari kita sama-sama bertumbuh melalui kebenaran firman Tuhan di hari Jumat mendatang dimulai pukul 7 malam. Kemudian hari Sabtu ada ibadah Be Generation, ibadah kaum muda di tempat ini dimulai pukul 6:30 malam. Demikian kami sampaikan sepekan kegiatan GKRI Berea. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Satu hal yang ingin saya sampaikan, mewakili gembala dan pengurus, saya ingin menyampaikan ucapan turut berbelasungkawa dan turut berduka cita atas dipanggil pulangnya Oma Mami Sulesmi yang dalam beberapa waktu juga ada beribadah di tempat ini, dan sebelum bulan Desember ya, atau pas bulan Desember kembali ke Banyuwangi, dan pada hari Kamis malam Tuhan panggil kembali. Kami mengucapkan sekali lagi turut berduka cita Pak. Salam hormat kami buat seluruh keluarga, secara khusus Ibu Yayang yang hari ini masih ada di Banyuwangi. Saya percaya Tuhan sumber kekuatan penghiburan akan memberikan kekuatan penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Hari ini cucunya lagi melayani, dan saya tahu itu anugerah Tuhan. Kita terus berdoa supaya seluruh keluarga besar boleh menikmati belas kasihan Tuhan. Sampai proses selesai, ibadah penghiburan berjalan dengan baik, dan Ibu yang boleh kembali ke Bandung dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Itu ucapan belasungkawa kami, dan saya percaya semua kita terus berdoa dan yakin bahwa hidup kita itu di dalam tangan Tuhan, dan Tuhan punya rencana yang baik buat setiap kehidupan kita. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Katakan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab. Kami bersyukur Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang terus akan
melimpahkan kasih dan berkat-Mu buat kami. Karena kami tahu Engkau punya rancangan untuk hidup kami diberkati dan menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Bersyukur untuk ibadah hari ini, untuk kasih-Mu, lawatan-Mu, lewat pujian penyembahan, lewat firman-Mu, lewat tubuh dan darah Tuhan. Kami percaya hari ini kami dilawat oleh Tuhan, dan kami dikuatkan, kami diberkati, kami diteguhkan untuk kami terus maju dan melangkah dan yakin Tuhan bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Berkati semua yang melayani hari ini, berkati semua yang sudah hadir. Kami percaya jerih payah kami tidak pernah sia-sia. Engkau melihat ketekunan kami, Engkau melihat kesetiaan kami. Engkau Allah yang penuh dengan belas kasihan. Engkau adalah Allah yang penyayang, dan Engkau tidak pernah menunda kasih dan anugerah-Mu. Janji-Mu digenapi buat kami. Kami percaya itu Tuhan. Semua umat-Mu diberkati oleh Tuhan dan dikuatkan dan menikmati janji yang dari Tuhan. Bersama dengan anak-anak, bersama dengan keluarga, dalam tugas pekerjaan, usaha, kuliah, sekolah, semuanya Tuhan diberkati. Dan kami percaya Engkau menyertai mereka. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka sentuh, dibuat berhasil. Karena Tuhan yang memberkati mereka. Terutama memberkati kekuatan kesehatan. Dan seluruh jemaat Tuhan, Tuhan memberkati dengan damai, sejahtera dan sukacita. Hari ini juga kami berdoa untuk keluarga besar, keluarga almarhumah Ibu Mami yang Tuhan panggil dalam kedaulatan-Mu Tuhan. Kami tahu seluruh keluarga besar akan menikmati kekuatan penghiburan daripada Tuhan. Khususnya untuk keluarga yang di Bandung, keluarga Pak Amos dengan Ibu Yayang, dengan anak-anak mereka, cucu daripada Oma Mami Tuhan. Kami tahu Engkau memelihara mereka. Walaupun mungkin hari ini mereka berduka, ditinggal orang yang kekasih, tapi kami tahu Roh Kudus yang adalah Roh penghibur dan penolong akan menguatkan mereka, akan meneguhkan mereka untuk mereka tetap memandang kepada Tuhan dan yakin Tuhan memelihara mereka. Tuhan menguatkan mereka dan yakin rancangan Tuhan indah bagi keluarga hamba-Mu Pak Amos bersama dengan keluarga. Terima kasih. Kami ingat juga untuk rekan-rekan kami yang sedang sakit, ibu cucu yang sedang dalam alam kelemahan tubuh. Dari tempat ini kami terus berdoa, tidak pernah berhenti kami berdoa. Demi nama Yesus, kuasa-Mu, mujizat-Mu dinyatakan. Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seluruh umat Tuhan yang sakit juga disembuhkan oleh Tuhan. Kami percaya orang-orang tua kami pun disembuhkan. Kami percaya juga Tuhan tolong anak Moses yang sakit Tuhan juga sembuhkan. Dalam nama Yesus, Tuhan, Pak Yanto Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Oma Esther Tuhan sembuhkan, Pak Paulus Tuhan. Kami percaya semua orang-orang yang kami kasih dilawat, dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Karena pertolongan-Mu yang dahsyat, yang ajaib buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus menyerahkan seluruh kehidupan kami. Sepanjang minggu ini kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Engkau ada terus melindungi kami dan melingkupi kami. Kemanapun kami melangkah, kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Saudara yang dikasih Tuhan, mari arahkan hatimu, angkat tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah lumbungmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah sekolah dan kuliahmu, diberkatilah semua yang kau kerjakan. Di dalam nama Yesus, kita semua yang percaya diberkati. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.